Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rahma Damayanti, NIM D400211136, kelas A, mata kuliah Praktek Fisika Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi hukum Faraday. Yang pertama yaitu pengertian hukum Faraday. Hukum Faraday pertama kali ditemukan oleh Bapak Michael Faraday yang merupakan seorang ilmuwan dari Inggris yang ahli dalam bidang kimia dan fisika. Bapak Michael Faraday ini juga mendapatkan julukan sebagai Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan. Hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Melalui berbagai percobaan, Michael Faraday pada tahun 1791 hingga 1867 berhasil membuktikan bahwa jika medan magnet yang nilai fluksnya berubah-ubah dapat menghasilkan arus listrik. Berikut disajikan pada gambar 1 percobaan pertama Faraday. Jadi pada percobaan pertama dari Michael Faraday seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, jumlah baris gaya-gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak, yang menyebabkan GGL induksi pada ujung kumparan. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan memperhatikan arah medan magnet yang ditimbulkan. Di saat magnet masuk, garis gaya pada kumparan bertambah sehingga medan magnet hasil arus induksi mengurangi garis gaya tersebut. Ketika magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, jarum pada galvanometer bergerak ke kanan atau ke kiri. Sedangkan ketika magnet tidak digerakkan, jarum pada galvanometer juga tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian Faraday menyimpulkan dari hasil percobaan yang tadi, Faraday menyimpulkan bahwa medan magnet konstan tidak menghasilkan arus, namun perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Menurut Faraday, besar GGL induksi pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi kumparan. Artinya, makin cepat terjadinya perubahan fluks magnetik, maka makin besar pula GGL induksi yang timbul. Adapun yang dimaksud fluks magnetik adalah banyaknya garis magnet yang menembus suatu bidang. Besarnya perubahan fluks magnetnya adalah di sini sudah dapat dilihat persamaannya, yaitu flux sama dengan B dikali A dikali cos pi, di mana B itu merupakan komponen medan magnet yang tegak lurus dengan permukaan kumparan, A yaitu luas permukaan bidang, dan cos pi adalah sudut antara bidang B, sudut antara B dengan garis yang tegak lurus permukaan kumparan. Jika fluks yang melalui loop kawat dengan N lilitan berubah sebesar delta flux dalam waktu delta T, maka besarnya GGL induksi dalam waktu itu yaitu menjadi persamaannya GGL induksi sama dengan minus N, di mana N adalah jumlah lilitan, kemudian delta flux itu merupakan hasil pengurangan dari flux final dengan flux inisial. Jadi flux akhir dikurang dengan flux awal. Kemudian delta T itu merupakan waktu. Kemudian hasil fundamental ini dikenal dengan nama hukum Faraday tentang induksi dan merupakan satu dari hukum-hukum dasar elektromagnetik. Faraday menemukan bahwa induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan magnetik, maka GGL yang diinduksi juga akan semakin besar. Berdasarkan persamaan di atas, terlihat bahwa semakin besar perubahan fluks magnetik, maka GGL induksi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Yang kedua selanjutnya yaitu implementasi. Jadi implementasi hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki banyak manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena sekarang berbagai teknologi dari GGL induksi itu sangat membantu kehidupan manusia, bahkan beberapa di antaranya merupakan teknologi utama yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi yang pertama yaitu dinamo. Dinamo itu merupakan salah satu alat yang digunakan salah satu sumber listrik pada kendaraan bermotor. Jadi pada kendaraan bermotor, dinamo berfungsi sebagai penggerak yang cukup mudah untuk digunakan.
Kemudian implementasi yang kedua yaitu transformator. Jadi prinsip kerja transformator ini berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday, yaitu arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik. Kemudian yang ketiga itu generator. Generator adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip yang digunakan yakni perubahan sudut berdasarkan Faraday sehingga terjadi perubahan flux. Selanjutnya yang keempat yaitu rem magnetis. Jadi pengoperasian rem magnetis yang dapat ditemukan di pasaran didasarkan pada hukum Faraday. Misalnya, saat mengerem, kereta memberikan energi pada elektromagnet yang ada di dalamnya. Elektromagnet tersebut dipasang pada rel logam yang memanjang. Arus yang diinduksi di rel menghasilkan gaya dan dengan demikian rel dan kereta akan saling tolak-menolak. Kemudian yang kelima yaitu kompor keramik kaca induksi. Kompor induksi yang digunakan dalam memasak adalah penemuan lain yang didasarkan pada prinsip hukum Faraday. Plat ini dapat mendeteksi ketika suatu benda ditempatkan di permukaannya dan mengguncangkannya ke satu arah dan ke arah lain melalui gelombang magnet, energi diserap dan dilepaskan dalam bentuk panas. Nah, kemudian yang selanjutnya itu contoh soal. Diketahui contoh soal 1, di mana sebuah kumparan kawat berbentuk lingkaran dengan diameter 8 cm dan terdiri atas 8.000 lilitan, diletakkan tegak lurus dalam suatu medan magnetik. Bila rapat flux magnetik berubah dari 0,5 Weber per meter persegi menjadi 1,7 Weber per meter persegi dalam waktu 3,14 menit, maka GGL rata-rata yang diinduksikan dalam kumparan tersebut adalah. Jadi dari soal ini kita sudah dapat mengetahui bahwa diameternya adalah 8 cm. Kemudian jumlah lilitannya atau N-nya itu sejumlah 8.000 lilitan. Diletakkan tegak lurus dalam suatu medan magnetik. Bila rapat flux magnetik berubah jadi 0,5 menjadi 1,7, berarti itu adalah delta fluxnya. Jadi delta fluxnya itu 1,7 dikurang 0,5. Dan sudah diketahui juga waktunya 3,14 menit. Kemudian yang ditanya apa? Kita harus mencari GGL rata-rata yang diinduksikan. Selanjutnya kita lihat. Nah, jadi di sini sudah diketahui N-nya atau jumlah lilitan 8.000 lilitan, D-nya atau diameternya itu 8 cm sehingga diubah ke meter menjadi 0,08 meter. Kemudian jari-jarinya itu memiliki rumus diameter dibagi 2 sehingga 0,08 dibagi 2 sama dengan 0,04 meter. Kemudian A atau luas permukaannya itu memiliki rumus pi R kuadrat. Jadi pi-nya 3,14 dan R-nya tadi sudah dicari 0,04 kuadrat dan hasilnya 0,05. Kemudian delta fluxnya 1,7 dikurang 0,5 sehingga 1,2 Weber per meter persegi. Kemudian waktunya tadi sudah diketahui 3,14 menit sehingga saat dijadikan second menjadi 188,4 second. Kemudian yang ditanya adalah I atau GGL rata-rata yang diinduksikan. Jadi rumusnya itu min N delta flux dibagi delta T. Jadi sehingga dapat dijabarkan yaitu min N atau jumlah lilitan dikali A luas permukaan dikali cos pi dikali dalam kurung dikali delta B atau delta fluxnya tadi dibagi delta T. Kemudian masukkan angkanya 8.000 dikali 0,05 dikali cos pi dikali 1,2 dibagi 188,4 second. Jadi didapatkan hasil minus 0,254. Kemudian diketahui lagi contoh soal kedua. Sebuah kumparan melingkar 50 lilitan memiliki jari-jari 3 cm. Diorientasikan sedemikian rupa sehingga garis-garis medan magnet tegak lurus terhadap luas kumparan. Apabila medan magnet divariasikan sehingga vektor B bertambah dari 0,10 Tesla menjadi 0,35 Tesla dalam waktu 2 milidetik, tentukan GGL rata-rata yang diinduksikan dalam kumparan. Jadi di sini sudah diketahui bahwa jumlah lilitannya N-nya atau 50 lilitan, kemudian jari-jarinya 3 cm, kemudian delta fluxnya itu sudah diketahui dari 0,10 menjadi 0,35 dan dalam waktu 2 milidetik atau waktunya dalam waktu 2,2 milidetik. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya GGL rata-rata yang diinduksikan dalam kumparan. Mari kita lihat jawabannya.
Nah, di sini diketahui N-nya atau jumlah lilitan 50 lilitan, R-nya 3 cm dan harus diubah ke meter menjadi 0,03 meter. Kemudian luas permukaannya yaitu pi R kuadrat. Jadi 3,14 dikali 0,03 kuadrat sama dengan 0,0029. Kemudian delta Teslanya yaitu maksud saya delta flux. Jadi delta fluxnya itu delta fluxnya itu flux dikali dengan A atau pi R kuadrat. Nah, jadi tadi 0,25 itu didapatkan dari 0,35 dikurang 0,10, jadi 0,25. Jadi 0,25 dikali pi R kuadrat berarti dikali 3,14 dikali 0,03 di kuadrat 0,03 kuadrat dan hasilnya 7,1 dikali 10, minus 4 Weber. Kemudian delta T-nya yaitu tadi sudah diketahui 2 milisecond dan harus diubah ke second menjadi 0,02 second atau 0,02 detik. Yang ditanya yaitu GGL rata-rata yang diinduksikan. Jadi rumusnya yaitu N dikali delta flux dibagi delta T. N-nya sudah diketahui 50 lilitan, delta fluxnya sudah diketahui 7,1 dikali 10 pangkat minus 4 Weber dibagi delta T-nya 2 dikali 10 pangkat minus 3 atau 0,002 second dan hasilnya 18 volt. Jadi kalau tadi yang rumusnya itu langsung dijabarkan di jawaban, kalau yang ini sebelumnya diketahui sudah dihitung dulu. Jadi delta fluxnya langsung dicari. Jadi selisih flux akhir dengan awal langsung dikalikan dengan pi R kuadrat. Jadi hasilnya 7,1. Jadi langsung bisa dimasukkan, substitusikan di rumus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam bertutur kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.